Di lantai 2 jalan PRT di Kurma 1 Purwakarta Midlabils, beranda Islami kembali di Indra Dengar Anda. Seperti biasa di hari Kamis ya, 3 Agustus 2023 nanti sampai jam 5:30. Dan seperti biasa telah hadir dengan Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad Temagi. Ini dosen sekaligus wakil dekan status Fakultas Dakwah UIN Zaizu Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Adel. Dingin-dingin. Iya dingin ya Purwakartanya, Masya Allah dingin. Nah seperti biasa Midlovers, setiap hari Kamis kita pasti akan mengambil tema nih ya. Dan sebelumnya kita udah disounding di Instagram juga Midlovers. Dan tema hari ini adalah Islam versus Muslim nih Pak. Ada apa dengan Islam versus Muslim? Apakah orang Islam pasti Muslim? Gimana sih? Agama Islam pasti Muslim gitu ya? Ya, Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Oh iya betul. Kenapa pakai versus? Oke, ya versus itu ya. Biar lebih menarik. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, Mbak Adelina. Betul sekali bahwa memang tema ini sengaja kita hadirkan untuk membangun kesadaran bahwa kita sebagai Muslim itu kadang-kadang terpengaruh dengan berbagai label barangkali, berbagai kritik yang itu sesungguhnya ditujukan kepada perilaku Saya mau ngomong oknum. Iya betul, saya mau ngomong oknum tadi. Nah, kita mulai dari begini Mbak Adel. Mbak Adel itu kalau mendengar misalnya ya, kalau ada orang menjadi pelaku teroris, biasanya diidentikan dengan agama apa? Islam. Ya Di luar kan? negeri gitu ya Pak ya? Betul, Yang katanya... Apakah pelaku teroris hanya orang Islam? Enggak ternyata Tidak. ya. Di berbagai negara itu bahkan ada yang non Muslim banyak. Oke, betul sekali. Kalau di Indonesia ya memang kebanyakan Muslim. Iya betul. Nah, kemudian kita jadi terpengaruh dengan dalam pengertian framing bahwa Islam itu teroris. Nah, kan begitu. betul Ya nggak? sekali. Betul sekali. Yang Pak. kedua, kalau Adel sering mendengar kata poligami, pasti Islam Pak. nah, apakah Islam atau oknumnya yang mengaku? Apakah Islam mengajarkan poligami? Ada ya, bukan begitu sih. Nggak tahu deh itu. Nah, ini kan suka membingungkan. Iya, betul sekali. Padahal poligami itu sudah ada sebelum Islam datang. Oh, gitu. Ya, ini kesalahpahaman kalau kemudian kalau dikait dengan kawin itu mesti orang Islam. Betul, banyak sekali. Karena oknum ya, balik lagi. Ya, memang betul bahwa Islam itu tidak melarang sama sekali poligami. Tapi juga salah kalau kita memahami Islam itu menganjurkan poligami. Ya, itu buat kamuflase orang-orang oknum saja Pak. Nah, itulah yang menurut saya perlu kita luruskan. Betul sekali. Bahwa Islam itu membolehkan itu dengan syarat yang sangat berat. Dan dengan maksud yang sangat mulia. Dan tidak semua orang seenaknya bisa poligami. Nah, itu nanti biar itu tema tersendiri. Itu sekedar contoh saja. Kayaknya menarik itu Pak ya poligami apa ya? Itu sekedar contoh bahwa banyak hal-hal yang terkait dengan praktek, terkait dengan perilaku umat Islam itu kemudian disalahpahami. Jadi kita ini banyak menyalahpahami Islam. Nah, contoh lagi, kalau kita mendengar kata miskin, barangkali ya umat Islam masih sangat kuat. Betul. Identiknya. Apakah Islam mengajarkan kemiskinan? Ya kan? Iya. Nah, inilah menurut saya perlu, sehingga saya bikin tema Islam versus Muslim. Dalam pengertian itu perlu dibedakan. Kita sebagai Muslim perlu bisa membedakan mana ajaran, mana perilaku umat Islam. Itu yang harus kita pahami Adel, supaya kita tidak kemudian satu terpengaruh, yang kedua justru malah membenarkan bahwa
Islam itu diidentikan dengan yang negatif-negatif tadi. Betul. Dan lebih banyaknya begitu ya Pak ya. Nah itu agak sedih saya mengingatkan kepada kita semua, mitra sekalian, ada bukan pepatah ya, kata-kata yang sangat terkenal dalam sejarah umat Islam. Kata-kata ini diungkapkan oleh para pemikir ya, para intelektual Muslim ya. Bunyinya begini, ini bahasa Arab. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi kadang-kadang agama Islam, keindahannya, kebenarannya itu tertutup dengan perilaku umat Islam. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi kalau misalnya ada labeling, ada framing bahwa orang Islam nggak bisa antri, orang Islam nggak bisa buang sampah. Iya, betul. Itu adalah pemahaman yang salah. Kalau dikaitkan dengan agamanya, itu adalah perilaku umat Islam. Kalau kita lihat ajarannya, saya pikir kita sepakat bahwa tidak bisa dibantah itu. Islam itu mengajarkan antri. Betul. Dalam pengertian kita harus bermusyawarah. Itu kebersihan aja adalah iman daripada iman. Misalnya ya, begitu. Nah, itulah yang harus kita sadari. Kita memahami bahwa ada perbedaan antara Islam yang sebagai sesuatu yang seharusnya ideal sesuai dengan ajaran, dengan perilaku umatnya. Itu harus dibedakan. Meskipun harus kita akui tadi sebagaimana pepatah tadi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini kadang-kadang tertutup oleh perilaku umat Islamnya. Nah, barangkali dengan kesadaran seperti ini kita tetap bisa bisa tetap yakin bahwa memang karena kita Muslim ya, kita meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar. Inilah jalan hidupku. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan seperti itu. Ini sebagai lanjutan dari dua tema sebelumnya. Karena ini kan kita masih dalam suasana bulan Muharram ya. Masih di awal-awal tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Begitu Mbak Adil kira-kira. Jadi marilah mitra sekalian, kita semua Adil, kita jangan kemudian salah memahami ya. Jadi sesungguhnya ketika ada label yang negatif, ada kesimpulan yang salah yang itu dikaitkan dengan agama Islam, itu adalah sebuah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Contoh, karena kita mayoritas di Indonesia, kalau ada maling ketangkep, probabilitasnya, kemungkinan besarnya pasti babak belur. Muslim. Gitu. Kira babak belur. Kalau itu mah jelas. Kalau kita nangkep maling di jalan, probabilitas kemungkinan besar itu mesti Muslim. Iya betul. Karena kita mayoritas. Tapi coba sekali. Kalau di negara yang non Muslim yang mayoritas, pasti yang non Muslim. Oh iya betul. Yang maling itu non Muslim. Kira-kira begitu ya. Nah, ini harus bisa dibedakan. Jadi kadang-kadang kita ini secara logika itu kurang benar dalam berpikir. Itulah yang dimainkan barangkali oleh media-media yang dalam tanda kutip ya punya agenda setting untuk menghancurkan nama baik Islam. Termasuk mohon maaf di Indonesia ini terkait dengan biasalah politik-politik. Ya, kan ada nih politik yang memainkan identitas, memainkan isu agama, turunannya gitu ya Pak. Itu misalnya juga, gini, misalnya itu Arab, kayak gitu kan? Arab itu kesannya kan jelek karena kemudian dikaitkan dengan Islam juga kan? Betul. Nah, nggak boleh begitu kita itu. Dalam pengertian, janganlah kemudian gara-gara perilaku sebagian oknum itu kemudian kita, misalnya ada kata-kata unta lah, ada kata-kata kadrun lah. Betul. Itu sebenarnya menurut saya itu tidak produktif. Ya. Bahwa di semua aliran, semua partai, semua golongan pasti ada penyimpangan. Ada penyimpangan. Saya pikir kita semua, misalnya kita ya, sebagai misalnya dari sisi agama, kita ini kan Muslim. Saya pikir kita sepakat, kita tidak terima jika kemudian kalau ada perilaku sebagian umat Islam yang dalam tanda kutip misalnya radikal ya, kita kemudian menyimpulkan Islam itu radikal.
Nah, ya, itulah betul, kesalahpahaman yang barangkali ya belakangan saya pikir tidak bisa terhindari. Betul sekali. Apalagi dengan adanya media sosial, banyak label-label framing, itu kepentingannya politik. Oke. Bahkan menurut saya semuanya main simbol-simbol begitu, identitas semua. Ini karena mau pemilu yang tadinya mohon maaf ya, yang tidak berjilbab sekarang pada berjilbab. Oh iya itu iya kan iya. Sebenarnya lebih ke, padahal mereka ngakunya nasionalis, tapi ternyata juga memainkan isu agama. Bahwa memang ada sebagian perilaku umat Islam yang terutama yang karena ini tahun politik ya. Iya betul. Memainkan isu agama, saya pikir ya kita akui. Tapi jangan kemudian itu hanya seolah-olah dimiliki oleh sekelompok saja. Hampir semua partai politik, bahkan saya bisa berani mengatakan bahwa hampir semua partai politik memainkan isu agama. Ya bermain simbol tadi, ya kan? Nah, karena rakyat kita gampang untuk dipicu, Pak. Ya kan? Ya, untuk dibakar ya emosi. Kan? Betul. Jadi sekali. memang ini yang menurut saya menjadi penting untuk membedakan antara Islam dengan perilaku umat Islamnya. Karena kadang-kadang kita memahami Islam itu kulitnya, Mbak. Oh iya, nggak sampai dalamnya, Pak ya? Iya, peci. Ya, makanya kan sekarang caleg-caleg itu pada pakai peci. Oke. Yang terus nambah kata-kata Gus misalnya. Oke. Padahal dia bukan Gus. Oh iya betul sekali. Itu contoh. Ya, betul. Ya karena itu identik dengan Islam, ya kan? Oke. Pakai sorban lah, pakai macam-macam lah. Saya tidak bermaksud menyindir siapapun ya, tapi ini menjadi fenomena bersama yang harus disikapi. Saya pikir itu semua kelompok memainkan isu seperti itu. Sehingga Islam itu jatuhnya apa? Ya, yang buat alat ya, Pak ya? Iya, buat alat satu. Yang kedua, hanya kulit-kulitnya saja. Oke. Kulit-kulitnya saja bermain isu. Jadi seolah-olah Islam itu dimainkan ya tadi untuk apa? Untuk hal-hal menyerang kepentingan ya, menyerang kelompok lain yang kemudian dianggap politik apalah macam-macam lah. Nah, ini menurut saya tidak produktif kalau kita terus-terusan seperti itu. Betul. Karena kadang-kadang memang kita sebagai netizen, sebagai publik, sebagai masyarakat, sebagai rakyat itu kadang-kadang gampang itu dimainkan seperti itu. Iya, Pak. Gampang dipicu. Oh, dia pakai jilbab mau politik. Oh, kayaknya soleh nih. Oh iya. Padahal mohon maaf, dia memakainya karena mau untuk maju ya. Sebagaimana dulu sering terjadi orang terdakwa kan. Oke. Tadinya nggak pakai jilbab. Pas lagi mau begitu di konferensi pers, pakai jilbab. Betul, Pak. Apa yang muncul di masyarakat? Iya. Oh, dia kan gitu. Meskipun dia muslim betul. Dia muslimah barangkali kan ya. Tapi kadang-kadang ya itu karena kita bermain identitas tadi sehingga kemudian ya akhirnya Islamnya kena juga gitu loh. Padahal itu perilaku umat Islam atau perilaku oknumnya. Betul. Lawong tadinya nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai jilbab. Tiba-tiba pakai apa ya? Iya kan memang kadang-kadang memang jilbab itu diperlukan untuk menyembunyikan. Aduh, berarti kita menyembunyikan sesuatu yang nggak harusnya cadar, ya. Oh iya, kan? Betul sekali. Ada artis juga yang dulu katanya hamil terus tiba-tiba pakai cadar gitu, ada juga itu. Itu adalah contoh-contoh menggunakan simbol-simbol agama. Malah negatif ya, Pak ya. Negatif kesannya. Jadi banyak negatif sekali. Tentu kita tidak kemudian melarang orang untuk berjilbab, nggak apa-apa, bagus itu. Kalau itu sebagai keyakinan bahwa ini memang bagian dari agama kita. Ya, kewajiban ya, perempuan ya. Kalau yang tidak meyakini itu silakan. Betul. Tapi kan umumnya kita meyakini bahwa ini adalah simbol Islam. Ya. Nah ini, kenapa ini penting untuk kita diskusikan. Jadi jangan kemudian terkecoh antara perilaku umat Islam dengan ajaran Islam. Sehingga kemudian, ini karena peristiwa hijrah ini, kita memang tidak mungkin merepresentasikan bahwa ini kita sudah muslim yang sesungguhnya. Kita semua itu dalam proses untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Dan kita sudah diberi teladan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini biasanya dalil ini dikutip ketika kita masuk pada bulan Maulud. Tapi ini masih Muharram ya. Tapi nggak apa-apa kita kutip ya. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Jadi memang kita sebagai muslim itu adalah dalam PR untuk bisa meniru terus-menerus bagaimana
perilaku, sikap sehari-hari Nabi kita Muhammad SAW, misalnya bagaimana dia berperilaku terhadap keluarganya, tetangganya, sahabatnya, bahkan terhadap musuhnya. Nah, ini menjadi penting ya, supaya kita tidak terlalu jauh ya dari sisi ajaran Islam ya. Tentu kita harus selalu meningkatkan pemahaman kita sehingga kita bisa semakin dekat untuk mewujudkan Islam yang sesungguhnya. Begitu Mbak Adel, sebagai pengantar nanti kita teruskan kembali. Sahabat Meat Lovers, jadi mungkin Meat Lovers pengen tahu nih tentang Islam atau Muslim ya versus Muslim, boleh bertanya di 081326151049. Kita nunggu nanti sampai jam 5:30. Jadi kalau mau gabung, yuk gabung. Bahkan ada hadis yang menyatakan jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis perumpamaan orang yang berzikir. Jadi sholawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cintaku. Di lantai 2 Jalan PRT Dero 51 Purwakarta Meat Lovers, masih di Beranda Islami nanti sampai jam 5:30 dan kita masih ngebahas tema Islam versus Muslim nih Pak ya. Iya. Apa kembali? Ya, jadi tadi saya sudah membaca sebuah ayat tapi belum diterjemahkan. Oke. Jadi mitra sekalian, untuk kita perlu highlight ya bahwa kita sebagai umat Islam atau sebagai Muslim memang punya PR terus-menerus sampai mati untuk bisa semakin dekat dengan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam. Nah, kelebihannya adalah selain kita diberi Quran ya, diberi ajaran secara teori, kita juga diberi model. Model itu contoh untuk kita tiru, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian diteruskan oleh para ulama. Jadi memang kalau kita ingin mendekati nilai-nilai Islam supaya tidak menyimpang, kita harus mengikuti para ulama. Karena dalam Islam al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena nabi kita kan sudah tidak ada. Memang yang tertinggal itu adalah hadis-hadis nabi yang kemudian terkumpul dalam berbagai kitab hadis. Tetapi untuk memahami hadis, memahami Quran, kita butuh rujukan, baik secara teks misalnya dengan kitab-kitab para ulama, para penafsir atau para ahli tafsir, mufassir, atau dengan para ustadz yang kita percaya untuk bisa menjelaskan inti dari agama Islam ini. Tentu di situ ada perbedaan-perbedaan pendapat. Akan tetapi pada dasarnya kita bisa mentolerir jika ada perbedaan. Yang itu sifatnya bukan hal yang pokok, itu hanya yang sifatnya furu', yang cabang. Kira-kira begitu. Nah, mitra sekalian, dari ayat yang tadi sudah kita baca, Al-Ahzab ayat 21, kita ulang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sebuah contoh atau teladan yang baik. Jadi sekali lagi mitra sekalian, salah satu kiat atau cara untuk bisa supaya kita sebagai umat Islam itu tidak menutupi tidak melakukan penyimpangan, distorsi terhadap nilai-nilai Islam yang indah, itu kemudian kita harus mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Nah, salah satu contoh yang menarik untuk bisa kita diskusikan sore ini itu adalah terkait bagaimana Nabi itu berhijrah. Ini kan masih di bulan Muharram ya, kalau tidak salah berarti tanggal berapa ini? 16. Ya, 16 Muharram atau 16, kalau orang Jawa, orang Banyumas itu 16 Syura, bulan Syura ya. Nah, mari kita pahami apa sesungguhnya makna semangat yang bisa kita pahami dari ajaran hijrah Nabi
untuk kita pahami di zaman sekarang, ya. Jadi salah satu semangat atau bahasa lainnya adalah etos, semangat yang bisa kita pahami dari peristiwa hijrahnya Nabi. Itu adanya etos gerak. Gerak itu artinya apa? Gerak itu artinya umat Islam ini kita termasuk didorong untuk bergerak, kemudian aktif berbuat sesuatu yang baik. Ini menarik untuk kita kuatkan, ya. Jadi kalau ada orang Islam kok hidupnya diam saja, menyerah, pasrah, tidak melakukan apapun, itu dia sesungguhnya menutupi semangat ajaran Islam. Jadi kalau kemudian ada orang lain yang non-muslim melihat perilaku umat Islam yang tidak dinamis, tidak bergerak, tidak maju-maju, tidak semangat, tidak dinamis atau tidak pokoknya energik, barangkali orang-orang seperti ini yang kemudian akan membuat Islam itu menjadi tercoreng. Karena tadi kan lagunya yang kita dengar itu rahmatan lil alamin. Iya, betul. Jadi kalau ada orang ngaku muslim tapi kok kepada tetangganya berbuat jahat, sebagaimana saya itu pernah lihat kemarin di TV itu, ada seorang ibu-ibu, dia itu membuang, mohon maaf ya, kotoran manusia betul, kepada tetangga. 1 tahun itu ya Pak yang itu luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Itu tentu saja kalau ada orang seperti itu dan mungkin dia muslim, ya, tentu itu adalah perilaku yang bertentangan dengan lagu tadi, yaitu Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu siapa? Ya kepada sesama manusia, kepada lingkungan, itulah alam semesta. Nah, kembali ke tadi, semangat gerak. Kenapa kok gerak ini menjadi penting dari peristiwa hijrah ini? Karena memang agama Islam itu bisa kita identikan dengan jalan, Mbak. Jalan hidup, ya. Maka kita kenal ada istilah-istilah lain, Mbak Edel, mitra sekalian, ada syariah. Istilah ini, ya, syariah, kita sering mendengar syariat Islam, ya kan? Ada thoriqah, ada sirat. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ada sabil, ada istilah sabilillah, jalan Allah juga. Ada minhaj, ada maslak. Itu semua artinya adalah jalan. Maka Islam itu adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini mendambakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini, Mbak. Mencari ridho Allah, berjalan menuju Allah, road to Allah, jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan tentu saja. Kalau kita tidak begitu, maka hidup kita ini akan sia-sia. Kalau kita nggak punya tujuan ke sana, kita hidup di dunia ini hanya untuk makan, hanya untuk, mohon maaf, senang-senang, foya-foya, tidak sampai pada tujuan yang lebih tinggi lagi, maka itu termasuk hidup yang muspro. Atau kalau bahasa Al-Quran itu, perdagangan yang merugi. Ibarat hidup ini, memang ini istilah Quran, dagang itu artinya ya, maksudnya kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu level yang paling rendah. Kita beragama kan tidak boleh seperti orang berdagang, ya. Ya Allah, aku sudah sholat nih, mana pahalanya? Oh ya, secara logika kayak gitu ya, Pak, ya. Itu namanya berdagang. Itu tidak dilarang sebagai motivasi kita untuk berbuat sebaik-baiknya. Tetapi itu level pertama. Level yang berikutnya tentu saja kita beragama ini harus dengan intrinsik, dengan motivasi yang mendalam, dengan cinta, dengan istilahnya, ya, semangat untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk yang lain-lain. Itulah misi hidup seorang muslim. Nah, jadi kalau ada orang Islam kok matre, ya, kemudian mikirnya dunia saja, nah itu berarti itu dia menyimpang dari etos agama Islam. Nah, kembali ke jalan tadi. Kenapa kok Islam identik dengan jalan? Karena yang berjalan di jalan itu orang bergerak. Iya enggak? Iya, betul. Iya kan? Orang kalau di jalan, kalau diem kan ditabrak sama belakangnya. Jadi kalau kita
menempuh jalan, kita harus bergerak supaya sampai ke tujuan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada benda yang berada di atas sebuah jalan, itu harusnya dia gerak, jangan diem. Itu artinya apa? Kita dalam hidup ini harus bergerak, harus maju, harus dinamis, harus produktif, jangan berdiam, jangan stagnan, jangan statis. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau benda itu diam, maka dia menyalahi kodrat sebuah jalan. Nah, jadi kalau kita berjalan di sebuah jalan, kita maka bergerak. Kalau kita diam saja, ya itu namanya kita tidak bergerak, mati dong. Nah, kira-kira begitu. Maka karena memang Islam itu digambarkan sebagai jalan, maka orang-orang Muslim harusnya, umat Islam itu orang-orang yang senantiasa bergerak maju. Tadi saya udah bilang, maju, jangan mundur. Dinamis, aktif, produktif, tidak statis, apalagi pasif. Misalnya ya, kalau ada orang, biasanya orang muda, udahlah, nggak usah belajar susah-susah. Nanti kalau memang Allah menghendaki saya pinter, ya pinter sendiri. Nggak boleh. Nggak bisa ya, nggak bisa juga sih Pak. Makanya, ya, tapi ada orang begitu tuh, meskipun dia nggak ngomong, tapi perilakunya begitu. Gampang menyerah dan seterusnya. Betul. Termasuk misalnya orang miskin, udahlah pokoknya nggak usah terlalu banyak ikhtiar, nggak usah banyak usaha, pasrah saja. Nanti kalau memang Allah menghendaki pas kita kaya, ya nanti dikasih duit dari langit atau dia berangan-angan nanti dapat nomor undian atau hadiah rezeki, nomplok, durian runtuh. Nggak boleh begitu ya. Jadi inilah yang sudah dicontohkan oleh Nabi, para sahabatnya di masa lalu, dan para pengikutnya setelah itu. Jadi dulu umat Islam itu sebenarnya maju, Mbak. Umat Islam dulu ya. Sekarang itu masih ketinggalan. Jadi kalau bicara negara Islam, harus kita akui memang ini masih dalam posisi yang tidak sangat maju. Bahkan negara-negara barat sekarang yang kita kenal, ada Inggris, ada Eropa ya, Amerika, itu yang mereka sekarang menguasai ilmu dan teknologi, menguasai ekonomi. Sebenarnya mereka berhutang dengan sejarah peradaban Islam, di mana berbagai penemuan-penemuan di dunia kedokteran, termasuk ilmu pengetahuan yang lain, itu sebenarnya tidak bisa lepas dari kontribusi para intelektual Muslim di zaman dulu. Biasanya kalau kita ngomong kayak gini, Allah itu kan cuma romantisme masa lalu. Kita nggak begitu. Orang Barat sendiri kalau yang objektif itu mengakui. Jadi peradaban Barat yang sekarang kita dewa-dewakan itu, itu tidak bisa lepas dari jasa umat Islam di masa lalu. Kira-kira begitu yang harus kita tahu, bahwa umat Islam di masa lalu itu pernah bisa menangkap api Islam. Islam itu artinya intinya, bukan sekedar debunya. Debu itu sesuatu yang tidak terlalu penting, bahkan sesuatu yang sebenarnya itu hanya perilaku umat Islam yang salah. Itu namanya debu. Kayak tadi, karena ada orang Islam jadi pelaku teroris, maka kemudian dia menangkap Islam itu teroris, Islam itu keras, radikal. Itu namanya debu, itu bukan api. Api itu artinya semangat Islam itu harus kita temukan ya, kira-kira begitu. Jadi itulah yang harus kita sadari, bahwa kita jangan sampai menangkap agama Islam ini hanya kulit-kulitnya saja. Islam itu hanya dipahami peci, dipahami apalagi Mbak, poligami. Ya kan? Sunnah Rasul cuma poligami doang, yang lain enggak boleh begitu. Betul, itu memang dilakukan oleh Rasulullah, tapi dengan pemahaman yang kuat. Rasulullah itu menikahi orang lain selain istri beliau yang pertama, Khadijah, itu setelah berapa tahun itu, ya kan? Tidak langsung. Dan umumnya yang dinikahi itu bukan gadis itu hanya satu. Iya, saya juga baru tahu tuh Pak Deger ya. Itu tidak bisa kemudian kita simpulkan, oh Nabi kita ini seksnya tinggi, nggak boleh. Itu sul adab itu. Oh ya, sul adab. Artinya
pembolehan Islam untuk poligami itu jangan kemudian disalahpahami. Jadi seolah-olah umat Islam itu harus poligami, itu salah. Nah, yang begitu itu adalah debu menurut saya. Kesalahpahaman. Islam itu radikal. Nah, itu. Kalaupun ada perilaku sebagian umat Islam begitu, itu jangan kemudian kita simpulkan, kita generalisir. Nah, jadi kita ini namanya kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir itu artinya kita cenderung gampang menyimpulkan sesuatu dari kasus per kasus. Nah, paham ya, Mbak Del? Jadi kita ini kadang-kadang suka melakukan simplifikasi, penyederhanaan atau pengambilan kesimpulan secara tergesa-gesa. Contoh ya, Mbak Adel suatu saat makan di sebuah rumah makan. Kemudian waktu makan itu mungkin karena sayur kan suka ada ulatnya, ya kan? Walaupun sudah mati kan. Nanti dalam waktu Mbak Adel makan di sebuah rumah makan itu, di piring itu waktu ada sayur itu ada ulatnya di situ. Nah, kadang-kadang kita terpengaruh. Ini berarti semuanya nggak bersih. Rumah makan ini kan nggak bersih apa ya roboh ini kan. Iya, betul. Akhirnya nggak makan di situ lagi. Jadi kita itu kayak mengambil kesimpulan bahwa, karena kasus tadi. Padahal kan itu satu kali. Padahal nggak ada orang sempurna loh ya, sulit ya. Ya tentu ini adalah PR buat rumah makan itu. Tapi jangan kemudian kita sebar-sebarkan. Jangan makan di situ loh. Itu ada ulatnya. Betul. Banyak Pak kita yang kayak gitu. Kita itu sering begitu ya kan, menyimpulkan, mengeneralisir dari apa yang kita alami. Itu pun baru 1-2 kejadian. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi. Kenapa kemudian kita harus membedakan antara ajaran Islam dengan perilaku umat Islam, supaya Islam ini tidak tertutupi. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kita sebagai muslim nih, orang yang mengklaim sebagai umat Islam atau sebagai muslim, itu lebih banyak menutupi ajaran Islam yang bagus itu dengan perilaku kita yang jelek, atau lebih banyak menampilkan Islam yang sesungguhnya? Itulah PR kita. Setiap kita itu punya PR seperti itu. Betul. Jadi nggak main-main. Kalau bahasa Banyumas itu nggak bain-bain. Kita ngaku Islam ini ada konsekuensinya. Jangan kemudian kita bebas dari tanggung jawabnya. Jadi kalau ada tetangga gara-gara melihat kita, mohon maaf, berperilaku yang negatif, ya, kemudian dia non-muslim, padahal dia tadinya udah mau tertarik masuk Islam loh, tapi gara-gara ucapan kita, gara-gara perilaku kita, dia kemudian berubah, nggak jadi masuk Islam. Nah, kita punya kontribusi di situ itu. Nah, meskipun pada dasarnya hidayah itu memang datang dari Allah. Akan tetapi kan kadang orang bisa simpati terhadap Islam karena perilaku umat Islamnya. Nah, inilah yang menurut saya pikir termasuk saya, kita nggak bisa mengklaim bahwa kita sudah seperti itu. Tapi kita berusaha ke sana. Nah, cuma memang kita sendiri jangan kemudian menutup dari realitas bahwa memang kita perlu membedakan antara Islam dengan perilaku sebagian umat Islam. Kan orang nggak bisa langsung sempurna berislam itu. Betul sekali. Tapi jangan kemudian karena kita, mohon maaf, kita belum bisa, misalnya belum bisa sabar, belum bisa sholat khusyuk, belum bisa menampilkan perilaku Islam yang indah, kita kepada teman, kepada tetangga, kita kayaknya kok tampilannya garang, misalnya begitu. Jangan kemudian kalau begitu saya keluar saja dari Islamnya, nggak boleh begitu. Ini maksudnya tema kita ini untuk semacam jadi panduan buat kita bahwa kita ini memang punya PR yang cukup berat, cukup menantang ya. Nah, kembali ke tadi semangat tadi api Islam itu artinya kita harus melihat bahwa para pendahulu kita dulu di zaman para sahabat dulu, setelahnya ya, itu umat Islam itu dulu sangat dinamis. Contoh ya, umat Islam di masa lalu itu pernah melakukan penggembaraan ke negeri-negeri asing. Coba dibayangkan Mbak Adel, kalau orang-orang di negeri-negeri Islam zaman dulu termasuk di Timur Tengah tidak mau berjalan ke negeri-negeri kita di Nusantara, di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Kita nggak kenal Islam. Betul. Ya kan? Itulah misi yang luar biasa. Karena para pembawa
yang kata sejarah itu dari Gujarat, dari India lewatnya kan. Mereka berdakwah sampai ke Indonesia ini sehingga kita kenal Islam. Coba kalau mereka nggak mau berdakwah, nggak mau bergerak, nggak mau berhijrah, maka dipastikan kita tidak mengenal Islam. Begitu Mbak Adel, kita lanjutkan kembali nanti. Oke deh, buat Beatlovers yang mau gabung sama kita boleh Beatlovers di 081326151049. Bahkan ada hadis yang menyatakan jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepada. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis perumpamaan orang yang berzikir. Jadi sholawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cintaku. Beatlovers, ini edisi terakhir ya di Beranda Islami, Islam versus Muslim. Jadi apa yang perlu disampaikan Pak? Ya, kembali ke tadi bahwa salah satu semangat ajaran Islam yang bisa kita pahami dari peristiwa hijrah itu adalah bagaimana Nabi itu telah memberi contoh tentang etos gerak tadi. Jadi teman-teman sekalian, Mbak Adel, hijrah ini sesungguhnya adalah contoh perwujudan nilai ajaran Islam, yaitu prinsip gerak. Artinya kepada jiwa manusia yang dinamis, ya, ini diseru ya supaya tidak terpaku di satu tempat, jangan sampai punya usaha sampai kehilangan harapan bahwa kita bisa mencapai keadaan yang lebih baik. Jadi kita mulai dari mindset dulu Mbak Adel, mulai dari pikiran. Insya Allah nanti berbagai kesulitan yang kita hadapi, baik itu misalnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, termasuk dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam di lingkungan kita, itu nanti insya Allah ada kemudahan, ada keleluasaan, ada kelapangan. Itulah yang dicontohkan Nabi. Jadi ketika di Mekah dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan, kemudian atas perintah Allah Nabi itu berhijrah ke Madinah, karena di Madinah itu akan lebih leluasa. Setelah dari Madinah beliau kembali dakwah ke Mekah. Akhirnya semuanya takluk. Nah, akhirnya sekarang itulah yang bisa kita dapat dari peristiwa ibadah haji, kan ada 2 kota suci yang menjadi tanda tonggak bagaimana Nabi itu berdakwah, yaitu Mekah dan Madinah. Inilah yang menurut saya menjadi pelajaran buat kita sebagai contoh salah satu etos semangat ajaran Islam. Jadi kita jangan kemudian salah memahami prinsip-prinsip ajaran Islam sehingga kemudian kita tampil sebagai orang Islam yang bahkan menutupi nilai-nilai Islam. Betul. Ya, inilah saya pikir tantangan semua orang ya, bagaimana kita jangan kemudian menjadi muslim yang negatif, yang pasif, justru malah merusak citra Islam gara-gara kita salah memahami Islam. Nah, ini pesan moral yang menurut saya menjadi menjadi semangat buat kita, bahwa kita sebagai muslim itu senantiasa terus-menerus dengan mengambil peristiwa hijrah ini untuk memperbaiki diri, sehingga perilaku kita sebagai orang Islam itu tidak menutupi nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya luar biasa tadi. Rahmatan lil alamin, apalagi damai, sejuk, murah senyum, berat semua itu. Baik terhadap tetangga, baik tetangga yang sesama muslim atau yang kebersihan ya Pak ya, non muslim, mau ngantri, buang sampah, tidak menyerang, ya, tidak berkata-kata kotor.
Loh, saya kan bukan malaikat. Siapa yang bilang malaikat? Ya kita memang manusia, tapi kemudian kan punya rujukan. Jadi berislam itu loh PR-nya. Bagaimana kita semakin dekat dengan idealitas ajaran Islam. Jangan malah kemudian kita tampil sebagai orang yang malah merusak citra agama Islam. Ya. Tetapi kalau ada orang seperti itu, Mbak Adel, kita jangan kemudian juga punya kesimpulan bahwa Islam itu seperti itu. Jangan, harus dibedakan mana perilaku umat Islam yang boleh jadi kurang ideal, kurang sempurna, bahkan mungkin malah bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun dia, mohon maaf, pakai simbol-simbol Islam, partainya Islam, pakaiannya Islam, betul. Ya kan, namanya Islam, ya nggak? Iya betul, Pak. Jangan terkecoh dengan itu. Ya tentu kita bukan kemudian kita perlu mengganti nama yang sudah Islam itu dengan nama-nama tidak, ya, tetapi itulah tantangan setiap muslim untuk bisa semakin mewujudkan semangat ajaran Islam yang sesungguhnya. Begitu Pak Adel barangkali. Semoga bermanfaat mitra sekalian apa yang kita sampaikan. Sampai jumpa pekan depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah mitra lovers, kali ini sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmunya. Dan terima kasih yang udah gabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Anda juga harus pamit undur diri. Terima kasih. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada wadah bayi yang akan menemani mitra lovers. Jadi Adel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.